Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rinaldi selaku dosen agama dan teman-teman dan rekan-rekan yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya Miftahul Rahmah akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama rekan saya yaitu Farhan Perdana Putra mengenai materi sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan secara etimologi berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan kebudayaan dalam bahasa Arab disebut al-taskafah. Adapun menurut terminologi, kebudayaan adalah himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi dan untuk memperbaiki sesuatu dalam rangka mencapai kesempurnaan. Jadi, secara singkat dan sederhana, dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kemudian pengertian Islam. Pengertian Islam menurut pendapat Rosihan Anwar dapat dibedah dari dua aspek, yaitu aspek kebahasaan dan aspek peristilahan. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk as-salama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Jadi dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya mencari keselamatan. Kemudian, sejarah kebudayaan Islam ini dapat disimpulkan bahwa adalah salah satu ilmu pengetahuan yang membahas atau mengkaji mengenai kejadian-kejadian yang berhubungan dengan agama Islam, baik awalnya ataupun perkembangannya. Kemudian mengenai prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam ini terdiri dari yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber dan tempat kembali segalanya. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 11. Yang kedua, Allah sang pencipta semuanya. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 62. Yang ketiga, semua makhluk mempunyai ketergantungan kepada Khaliknya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 dan surat Hud ayat 6. Yang keempat, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi yang diamanahkan menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Yang kelima, manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lain sehingga makhluk-makhluk tersebut tunduk kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surat Aj-Jasiyah ayat 13. Yang terakhir yaitu manusia akan dituntut pertanggungjawabannya atas amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yang dijelaskan dalam surat At-Takasur ayat 8. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan kebudayaan Islam. Ajaran Islam dari awal telah mempelopori untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai sumber peradaban dan kebudayaan Islam. Namun, dalam perkembangannya mengalami pasang naik dan turun, pasang maju mundur, yaitu yang pertama pada masa permulaan Islam, di mana meletakkan pondasi peradaban dan kebudayaan Islam pada tahun 7 Masehi. Yang kedua, masa dinasti Amaliyah, di mana di sini merupakan awal perkembangan dan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam, 7 sampai 9 Masehi. Yang ketiga yaitu masa dinasti Abbasiyah 9 sampai 12 Masehi, dan yang keempat yaitu masa kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam 13 sampai 18 Masehi. Dan yang kelima, masa kebangkitan kembali peradaban dan kebudayaan Islam mulai dari 18 Masehi sampai sekarang.
Sejarah Islam adalah sebuah peradaban Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi sampai sekarang. Adapun beberapa periode dalam sejarah Islam ini yaitu satu periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, di mana periode ini dibagi lagi menjadi dua periode, yaitu masa kemajuan Islam pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi dan masa disintegritas pada 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan, di mana periode pertengahan ini dimulai pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada periode ini dibagi menjadi periode kemunduran yang pertama, yaitu pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi dan masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu periode modern, dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa-masa awal Islam masuk ke dalam periode klasik, yang diawali dari proses turunnya wahyu, masa kenabian, masa Khulafa Rasyidin, masa dinasti Bani Umayyah, dan masa dinasti Bani Abbas. Berdasarkan itulah, kebanyakan para sejarawan Indonesia membagi periodisasi sejarah Islam dalam pembabakan, yaitu masa Nabi, masa Khalifah yang 4, masa dinasti Umayyah, dan masa dinasti Abbas. Jadi, berdasarkan itulah, kebanyakan para sejarawan Indonesia menjadi periodisasi sejarah Islam dengan pembabakan, yaitu dengan masa Nabi, masa Khalifah yang 4, diulangnya balik. Masa dinasti Abbasiyah ini berlangsung dari abad 9 sampai 13 Masehi, yang dikenal dengan masa kejayaan atau keemasan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang amat pesat, sejalan dengan semakin meluasnya ajaran Islam yang dianut oleh manusia hampir ke seluruh dunia. Perkembangan secara umum antara lain ditandai dengan partisipasi bukan Arab atau Nawali Islam di bidang ilmu pengetahuan, masjid menjadi pusat pendidikan atau pengembangan ilmu. Munculnya gerakan penerjemahan ilmu dari bahasa Yunani dan kota-kota pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pun semakin banyak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai masa kebangkitan peradaban dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kebangkitan Islam merupakan fenomena sejarah nasional yang menumbuhkan kembali semangat iman, stagnisasi pemikiran dan fikih, serta gerakan harakah dan jihad. Kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam sehingga mendorong mereka mencari sebab-sebab kejatuhan dan kehinaan yang menimpa. Beranjak dari kesadaran ini, mereka menemukan kesadaran baru, yaitu menghidupkan iman, mengaktifkan pemikiran, dan menggairahkan gerakan Islam. Dari kebangkitan yang sedang kita perbincangkan ini, merupakan fase kesadaran baru yang sedang marak di dunia Arab Islam pasca fase kehinaan abad kolonialisme. Kebangkitan Islam mulai muncul menjelang Perang Dunia Kedua pecah dan semakin kokoh pada era sesudahnya, sehingga mencapai momentum perkembangan yang paling spektakuler sejak akhir dasawarsa 1970-an. Nah, dan kebangkitan ini semakin mengakar dalam organisasi-organisasi Islam yang membawa kesadaran baru. Masa kebangkitan Islam ini juga ditandai dengan gerakan kembalinya kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi secara murni dan konsekuen sebagai sumber ajaran Islam dalam sistem akidah, syariah, dan akhlak. Paham taklid dihapuskan dan pintu ijtihad kembali dibuka seluas-luasnya sesuai tuntunan dan kebutuhan zaman dan dinamika masyarakat. Adapun tokoh-tokoh pembaruan pada masa kebangkitan Islam ini yaitu Ibnu
Abad Al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1780 Masehi yang mempelopori gerakan pembaharuan berdasarkan mazhab Hambali dan alur pemikiran Ibnu Taimiyah. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi yang merupakan tokoh reformasi Islam. Lalu Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi yang membawa balik kembali kepada Al-Quran dan hadis, pembaharuan bahasa Arab, pengakuan hak-hak rakyat. Kemudian Hasan Albani, yaitu pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin dengan anggota mayoritas petani dan buruh. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai Islam di Indonesia. Islam di Indonesia, di sini terdapat beberapa teori dan pendapat tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat-pendapat tersebut bukan hanya didasarkan pada bukti-bukti yang telah ditemukan, melainkan juga dikuatkan oleh adanya catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh bangsa lain di masa lampau. Di sini terdapat 3 pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu sejak abad 7 Masehi, sejak abad ke-11 Masehi, dan sejak abad ke-13 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi didasarkan pada berita yang diperoleh dari para pedagang Arab. Kemudian dari berita tersebut diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Wilayah Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah daerah pantai Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai. Wilayah Samudra Pasai merupakan pintu gerbang menuju wilayah Indonesia lainnya. Kemudian dari Samudra Pasai melalui jalur perdagangan, agama Islam menyebar ke Malaka dan selanjutnya ke Pulau Jawa. Pada abad ke-7 Masehi itu pula agama Islam diyakini sudah masuk ke wilayah pantai utara Pulau Jawa. Dengan masuknya agama Islam ke Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi, didasarkan pada berita dari Cina masa pemerintahan dinasti Tang yang menyatakan tentang adanya orang-orang Taksih atau Arab dan Persia yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Kemudian pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab yang dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam, di mana pada masa ini baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu dan Buddha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan agama Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk dan para mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi akibatnya pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat, terutamanya pada daerah pantai. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para membaliknya kian giat melakukan peran politik. Misalnya saat mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya pada abad ke-13, sekitar tahun 1285, berdiri kerajaan yang bercorak Islam, yang bernama Samudra Pasai. Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam, berkembang pula menjadi kerajaan yang baru dengan nama Kesultanan Malaka. Jadi pada awal abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan. Bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Banyak daerah yang berusaha melepaskan diri dari kejaran Majapahit. Pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Berkembangnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam
ini kemudian disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Di luar Jawa juga banyak berkembang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banjar. Dengan melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam itulah, agama Islam makin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh penduduk di daerah pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman. Islam masuk dengan dan berkembang di Indonesia dilakukan melalui 6 cara, yaitu dengan cara antara cara tersebut adalah perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, dan seni budaya dan tasawuf. Dengan dengan hal-hal itulah Islam mulai berkembang pesat dan tersebar di berbagai seluruh wilayah di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah kebudayaan Islam. Jika terdapat salah dan jangkal, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.